Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya hanya ada satu pembeli saja, yang biasanya berupa satu pelaku usaha yang menjadi pembeli tunggal, sehingga mereka menguasai pasar komoditas. Biasanya, kondisi pasar monopsoni ini terjadi di beberapa daerah perkebunan dan industri hewan potong seperti ayam, sehingga posisi tawar-menawar dalam harga bagi para petani sangatlah tidak wajar. Artinya, ada satu atau sekelompok pengusaha pada pasar ini yang menjadi pengendali pasar tersebut yang membuat potensi pesaing menjadi kian tidak sehat. Karena pasar monopsoni hanya mempunyai satu pembeli dan beberapa penjual saja, maka para pedagang pada pasar tersebut hanya bisa bergantung pada satu pembeli tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa alasan seperti kondisi pasar yang kurang memadai, lokasi yang sulit dijangkau, tingginya biaya operasional, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari pasar monopsoni. Yang pertama adalah pembeli tunggal atau hanya ada satu pembeli dan pembeli bukan konsumen melainkan produsen. Bisa juga diartikan dengan hanya ada satu pembeli utama yang menguasai pasar sehingga pembeli ini memiliki kendali besar dalam memutuskan harga. Yang kedua adalah penjual tidak dapat mempengaruhi harga. Yang dimaksud adalah penjual tidak memiliki kekuatan untuk menaikkan harga karena adanya ketergantungan pada pembeli tunggal. Jika penjual tidak setuju dengan harga yang ditawarkan, maka mereka akan kesulitan dalam menjual produknya. 3 penyebab timbulnya pasar monopsoni. Yang pertama yaitu pengaruh letak geografis, yaitu ketika sebuah perusahaan besar beroperasi di daerah terpencil atau daerah dengan sedikit perusahaan lain, maka perusahaan tersebut mungkin menjadi satu-satunya pembeli tenaga kerja atau bahan baku di daerah itu. Hal tersebut memberikan kekuatan monopsoni, yang mana penduduk setempat hanya memiliki sedikit pilihan untuk menjual tenaga kerja atau barang mereka. Yang kedua, yaitu barang yang diperjualbelikan sama. Adalah kondisi di mana barang atau tenaga kerja yang dijual sangat spesifik dan hanya diperlukan oleh satu pembeli besar. Misalnya, jika hanya ada satu perusahaan yang membutuhkan jenis tenaga kerja atau barang tertentu di suatu wilayah, maka perusahaan tersebut bisa mengendalikan harga atau upah karena tidak ada pembeli lain. Yang terakhir yaitu pengkhususan sumber untuk digunakan oleh pemakai tertentu, yaitu ketika monopsoni bisa terjadi ketika sumber daya atau produk tertentu dibuat secara khusus untuk satu pembeli. Misalnya, pemasok bahan baku khusus yang hanya dibutuhkan oleh perusahaan besar tertentu, atau tenaga kerja dengan keterampilan khusus yang hanya relevan untuk satu jenis industri. Dalam hal tersebut, pembeli memiliki kekuatan untuk menentukan harga atau upah, karena tidak ada pembeli lain yang membutuhkan sumber daya tersebut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang strategi dalam pasar monopsoni. Strategi dalam pasar monopsoni melibatkan pendekatan yang diambil oleh pembeli tunggal untuk mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan resiko, sementara penjual harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Berikut ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pasar monopsoni. Strategi pembeli dalam pasar monopsoni. Yang pertama ada penetapan harga. Pembeli memiliki kekuatan untuk menentukan harga produk. Mereka dapat menetapkan harga yang lebih rendah dari harga pasar, memanfaatkan posisi monopsoni untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pembeli harus mempertimbangkan kondisi pasar dan tetap bersaing dengan harga agar tidak kehilangan pemasok. Lalu yang kedua ada negosiasi yang kuat. Dengan posisi dominan, pembeli dapat melakukan negosiasi yang lebih agresif untuk mendapatkan syarat dan ketentuan yang menguntungkan, termasuk harga dan kualitas produk. Mereka bisa memanfaatkan ketergantungan penjual kepada mereka sebagai satu-satunya pembeli.
Selanjutnya, yang ketiga ada diversifikasi sumber pemasok. Meskipun hanya ada satu pembeli, mereka bisa mencari beberapa pemasok untuk mengurangi resiko ketergantungan pada satu sumber. Lalu, yang terakhir ada inovasi dan efisiensi. Untuk tetap kompetitif, pembeli dapat mendorong penjual untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi produk mereka, sehingga menghasilkan produk dengan biaya lebih rendah tanpa mengorbankan kualitas. Lima strategi penjual dalam pasar monopsoni. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas produk, yaitu penjual perlu fokus pada peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar pembeli dan mempertahankan hubungan jangka panjang. Kualitas yang baik dapat membantu penjual mendapatkan harga yang lebih baik atau syarat yang lebih menguntungkan. Yang kedua adalah inovasi produk, yaitu penjual harus berusaha untuk berinovasi dalam produk atau proses produksi agar tetap relevan dan menarik bagi pembeli. Hal ini bisa mencangkup penggunaan teknologi baru atau metode produksi yang lebih efisien. Yang ketiga adalah mencari pembeli alternatif, yaitu penjual bisa mencoba mencari pembeli lain atau diversifikasi produk untuk mengurangi ketergantungan pada satu pembeli. Yang keempat adalah kolaborasi dengan pembeli, yaitu membangun hubungan baik dengan pembeli dapat membuka peluang untuk negosiasi yang lebih baik di masa depan. Penjual bisa berusaha memahami kebutuhan dan preferensi pembeli untuk menyesuaikan tawaran mereka. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah advokasi kebijakan, yaitu penjual dapat bekerja sama dengan asosiasi atau kelompok industri untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung perlindungan terhadap praktik monopsoni yang merugikan, termasuk advokasi untuk relokasi harga minimum. Pada kurva monopsoni, ini menggambarkan situasi di pasar tenaga kerja yang didominasi oleh satu pembeli tenaga kerja, yaitu perusahaan yang memiliki kekuatan untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, serta tingkat upahnya. S sama dengan AC ialah kurva penawaran tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja ini juga mempresentasikan biaya rata-rata overhead cost bagi perusahaan untuk setiap tingkat tenaga kerja yang dipekerjakan. Terus ada MC. MC yaitu kurva biaya marginal tenaga kerja. Kurva ini menunjukkan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mempekerjakan pekerja tambahan. Dalam monopsoni, kurva MC selalu berada di atas kurva S karena setiap penambahan tenaga kerja, peningkatan biaya keseluruhan secara tidak profesional. Selanjutnya ada D sama dengan MRV, yaitu kurva permintaan tenaga kerja. Kurva ini mewakili permintaan tenaga kerja dari perusahaan dan didasarkan pada produktivitas marginal tenaga kerja atau marginal revenue product. MPR ini menunjukkan nilai tambahan yang dihasilkan oleh setiap pekerja tambahan. Terus ada titik keseimbangan monopsoni, yaitu berada di Q1 dan W2, di mana perusahaan monopsoni akan memaksimalkan keuntungan dengan mempekerjakan tenaga kerja pada titik di mana MC dipotong dengan MRV, yaitu pada kuantitas tenaga kerja Q1. Pada kuantitas ini, perusahaan hanya akan membayar upah sebesar W2. Ini adalah upah yang lebih rendah dibandingkan dengan yang terjadi di pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, titik keseimbangan pasar kompetitif yaitu berada di Q2 dan W1. Dalam persaingan pasar sempurna, perusahaan tidak memiliki kekuatan monopsoni sehingga mereka akan mempekerjakan tenaga kerja pada titik di mana kurva penawaran S dipotong dengan kurva penawaran D, yaitu di kuantitas Q2 dan upah W1. Jadi, di pasar monopsoni, perusahaan dapat menentukan upah hingga W2 lebih rendah daripada W1 di pasar kompetitif, serta mempekerjakan lebih sedikit tenaga kerja pada Q1 dibandingkan dengan Q2 di pasar kompetitif. Selanjutnya yaitu contoh pasar yang ada di monopsoni. Ada dua contoh. Yang pertama yaitu pasar tenaga kerja di kota tambang. Misalkan
pada kota tambang terpencil, perusahaan tambang mungkin menjadi satu-satunya pemberi kerja, sehingga mereka dapat menetapkan upah yang lebih rendah karena pekerja tidak memiliki pilihan lain. Yang kedua, yaitu pembelian produk pertanian oleh perusahaan besar, yaitu ketika perusahaan yang memiliki hasil pertanian dari petani kecil dapat menekan harga beli karena petani tidak memiliki alternatif lain. Perbedaan antara monopoli dan monopsoni. Monopoli yaitu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasokan barang atau jasa tertentu tanpa adanya persaingan yang signifikan. Mereka juga mempunyai kekuatan dalam pengendalian pasar, dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diproduksi. Seringkali mereka menetapkan harga lebih tinggi karena tidak ada persaingan, sehingga harga cenderung lebih tinggi yang dapat merugikan konsumen karena kurangnya pilihan. Contohnya seperti perusahaan listrik, yaitu PLN di Indonesia yang menguasai listrik. Selanjutnya yaitu monopsoni. Monopsoni yaitu kondisi di mana terdapat satu pembeli yang mengendalikan permintaan atas barang atau jasa, sementara banyak penjual bersaing untuk menjual produk mereka. Monopsoni juga memiliki kekuatan dalam pengendalian pasar, yaitu menentukan harga dan kuantitas barang yang dibeli, seringkali menekankan harga ke tingkat yang lebih rendah, sehingga harga cenderung lebih rendah, yang dapat merugikan penjual dan mempengaruhi kualitas produk. Contohnya seperti perusahaan besar yang membeli hasil pertanian dari petani kecil. Kelebihan dan kekurangan yang ada di pasar monopsoni. Baik, yang saya akan jelaskan terlebih dahulu adalah kelebihan yang ada di pasar monopsoni. Yang pertama ada kualitas produk terpelihara. Kualitas produk yang lebih terpelihara karena pembeli selalu memperhatikan kualitas barang yang akan dibelinya. Yang bisa kita artikan yaitu kemampuan dalam mengontrol kualitas, dalam menetapkan standar kualitas produk atau jasa tertentu sesuai kebutuhan mereka. Ini mendorong para penjual untuk memenuhi kualitas yang diinginkan pembeli dan bisa meningkatkan standar produk kualitas yang akan diproduksi. Selanjutnya adalah yang kedua, penjual hemat biaya produksi, yang artinya dapat menentukan harga pembeli, maka penjual bisa meminimalisir biaya yang tidak perlu atau kualitas barang yang ditentukan dari harga yang ditetapkan pembeli. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan pada pasar monopsoni. Yang pertama yaitu harga yang merugikan penjual. Bisa diartikan pembeli tunggal ini memiliki kekuatan menetapkan harga yang lebih rendah dari harga pasar yang sebenarnya. Selanjutnya, kekurangan persaingan dan inovasi penjual. Karena penjual memiliki keuntungan lebih rendah, maka penjual tidak memiliki cukup keuntungan untuk diinvestasikan kembali ke bisnisnya. Tersebut dapat kami simpulkan bahwa pasar monopsoni merupakan bentuk pasar persaingan tidak sempurna yang ditandai dengan adanya satu pembeli dominan dan banyak penjual. Dalam kondisi ini, pembeli memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan syarat transaksi yang seringkali merugikan penjual. Dampak dari monopsoni termasuk harga yang lebih rendah bagi pemasok, potensi penurunan kualitas produk, dan pengurangan laba bagi penjual. Oleh karena itu, pasar monopsoni dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan memerlukan regulasi untuk melindungi kepentingan para penjual.